Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, kita yang sudah berkumpul pada kesempatan ini di minggu akhir tahun 25 Desember sudah kita rayakan sebagai peristiwa Natal, dan sekarang kita sampai di tanggal 31 sebagai kalender gereja. Kita ini masuk di minggu setelah Natal. Namun kita juga bersyukur karena kita ada di dalam satu fase semua orang di seluruh dunia juga akan merayakan tahun baru. Jadi jangan kita menduga hanya orang Kristen yang merayakan tahun baru, tapi seluruh dunia nanti akan melakukan satu pesta atau satu kemeriahan untuk memasuki tahun 2026. Lantas apa bedanya dengan orang Kristen? Bedanya hanya satu. Kita melakukan pesta itu, memasuki tahun itu bukan lagi untuk kemegahan dunia. Tapi karena Tuhan sudah memberikan kasih karunia. Itu bedanya. Karena kalau ada orang nanti nggak lihat pesta kembang api, dia kehilangan sukacita, orang Kristen tidak. Kita tetap bersyukur karena kasih karunia menyertai kita. Bapak Ibu, kita sangat bersyukur sekali pada kesempatan ini. Kita akan sejenak merenungkan firman Tuhan ini sebagaimana kita akan bersama-sama mendengarkannya. Tapi tadi firman Tuhan sudah didahului oleh jemaat kita, itu diberitakan. Kalau tadi kita memperhatikan ada dua orang mewakili jemaat, itu dipakai Tuhan untuk memberitakan tentang bagaimana firman Tuhan itu menjadi kesan dalam hidup mereka. Yang pertama adalah, masih ingat Bapak Ibu siapa yang pertama tadi? Inang Roma. Dari apa yang diungkapkan itu, kesannya kita bisa melihat bagaimana hikmat Tuhan itu memenuhi Inang Roma. Semua kata-katanya begitu penuh dengan makna ya. Memang kelihatanlah beliau sudah lansia ya. Biasanya lansia itu memang penuh hikmat, mampu untuk melihat perjalanan hidup ini dan diberikan dalam sebuah kesimpulan atau disebut dengan pesan yang kuat sekali tentang kasih karunia. Yang kedua, kita tadi juga mendengarkan kata kesan dan pesan dari seorang bapak. Masih kenal? Luar biasa bukan? Saya baru tahu beliau bisa membuat referensi dari perjanjian lama dan perjanjian baru. Ini kayaknya tanda-tanda ini. Yeah. Memang kayaknya seperti yang dipaparkan tadi oleh Amang Sekretaris dan bendahara kita bersyukur ya. Kita ini diberkati Tuhan sehingga jemaat kita pun semakin bertumbuh dalam iman. Jadi dari tadi saya mendengarkan Tuhan luar biasa. Bapak Andreas yang satu ini, dia benar-benar begitu menyukai firman Tuhan sehingga firman Tuhan itu mengalir dari dalam hatinya ya. Itu tanda-tanda memang beliau Tuhan akan pakai juga sebagai pelayan di tengah gereja ini ya. Tadi ada yang spill calon penatua gitu Abang ya. Berarti nanti ini makin banyaklah pelayan Tuhan di sektor 3 karena beliau sektor 3 kayaknya ini. Ya. Itu firman Tuhan yang kita dengarkan dari dua orang. Dan berbeda dengan ibadah ini, kenapa kita harus mendengarkan ada laporan akhir tahun? Banyak orang tidak mengerti kenapa itu dimasukkan dalam liturgi gereja. Karena Bapak Ibu, kita mau diajak sejenak untuk melihat ke belakang, siapa yang menolong kita untuk bisa mengerjakan itu selama 1 tahun ini. Itu tadi yang disimpulkan oleh Amang Sekretaris kita. Makanya Amang Sekretaris kita ini sebelum sekretaris dia masih banyak yang hitam rambutnya. Tapi setelah jadi sekretaris coba lihat sekarang, hampir seimbang yang putih dan yang hitam rambutnya. Kenapa? Karena semakin bertambah hikmat ya, untuk bisa melihat semua itu. Sama juga dengan bendahara kita, beliau juga sebelum jadi bendahara masih banyak yang hitam rambutnya.
Tapi setelah jadi bendahara kayaknya setiap hari dia tidak bisa menutup laptop tanpa buat hitung-hitungan begitu. Dan beliau semakin rajin juga berdoa. Makanya betul-betul tadi kenapa film itu lahir dari sebuah refleksi, itulah yang dirasakan oleh Amang Bendahara kita. Tanpa doa kita tidak mampu memikirkan semua yang ada di dunia ini. Amin. Sekarang kita diingatkan firman Tuhan sebagai kabar baik bagi kita. Ini akan kita terima. Mari kita baca dari surat 2 Tesalonika pasal yang ketiga ayat 16 dan 18. Kami akan bacakan untuk kita sekalian secara umum. Bapak Ibu, mari dengarkan pembacaan firman Tuhan ini supaya kita semua sama-sama mendengarkannya. Surat 2 Tesalonika pasal yang ketiga, dimulai dari ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-18. Hanya 3 ayat. Mari kita sama-sama mendengarkannya Bapak Ibu. Di bawah perikop yang ditetapkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, nasihat. Demikian firman Tuhan. Bersukacitalah senantiasa. Tetaplah berdoa. Ucapkanlah syukur dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Amin. Sangat singkat, padat, dan kita diberikan kata kunci lewat renungan hari ini supaya kita jangan lupa apa itu bersukacita, berdoa, dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, sekarang kita mulai untuk mengerti kenapa dilakukan ibadah akhir tahun ini atau minggu setelah Natal ini kita akan memasuki tahun baru. Ada yang bertanya kepada saya, Amang, kenapa di gereja biasanya dulu ada ibadah tahun baru 1 Januari. Kenapa ada di malam 31 itu dibuat ibadah? Kira-kira sudah tahu belum Bapak Ibu? Karena kadang-kadang kan semakin banyak anak-anak kita bertanya, kadang-kadang kita sulit untuk menjawabnya. Baru nanti malam jam 00 ada juga ibadah di tengah keluarga. Besok jam 10 ada juga ibadah tahun baru. Nah, sekarang kenapa kita harus beribadah? Dasarnya itu karena firman Tuhan ini kemudian dihidupi oleh orang-orang Yahudi, kemudian menjadi Kristen, kemudian ini diteruskan oleh jemaat mula-mula dan gereja. Tuhan menciptakan hari itu dimulai penghitungannya hari pertama setelah selesai bekerja, jadilah petang, jadilah pagi, itulah hari pertama. Petang ke pagi itu dihitung 1 hari. Makanya orang Yahudi pergantian hari itu dihitung setelah petang. Makanya dari jam 6 sampai besok pagi itu 1 hari. Ini kemudian diteruskan menjadi sebuah hal yang kita pakai dalam gereja. Makanya ada ibadah di malam pergantian tahun. Namanya disebut malam akhir tahun. Apa temanya? Kasih karunia Tuhan menyertai kita. Itu yang pertama yang mau kita sama-sama mengerti. Yang kedua, apa hal penting yang mau kita lihat di dalam tahun ini? Slide berikutnya kita diajak untuk meneropong. Tadi Amang Sekretaris dan Bendahara kita sudah memaparkan seperti apa gambarannya.
Namun ternyata Bapak Ibu, di akhir tahun ini kalau melihat berita dan melihat berbagai hal yang muncul dalam situasi global, nasional, bahkan lokal, ternyata ini satu hal yang tidak bisa kita abaikan atau kita pungkiri. Apa itu? Ternyata manusia masih juga banyak yang kehilangan damai sejahtera. Siapa yang menyebabkan itu? Dunia ini. Kenapa? Masih ada kecemasan, masih ada ketakutan, masih ada kekhawatiran yang tinggal di dalam hati kita sebelum berangkat ke gereja ini. Betul tidak Bapak Ibu? Ada banyak orang juga masih khawatir, gimana ini laporan akhir tahun pekerjaanku di kantor. Bahkan ada orang yang cemas, aku bisa nggak menyelesaikannya karena beban itu harus kukerjakan, deadline-nya harus kuselesaikan. Dan itu saya dengar dari setiap jemaat kita. Amang tolong doakan saya harus kejar target untuk buat laporan di kantor. Padahal sepintas akhir tahun itu seperti sebuah kemeriahan yang membuat kita, wah senang banget mau melewati tahun 2025 ini. Sehingga nggak heran Bapak Ibu, ada doa dan harapan itu yang harus dituangkan dalam sebuah visualisasi ataupun sebuah metode untuk kita datang kepada Tuhan. Itu yang dikreasikan oleh Panitia Natal sejak tanggal 24. Disebut dengan pohon harapan. Ada di sini yang sudah menuliskan doa harapannya? Ada yang belum? Kalau belum masih ada kesempatan ya. Saya sangat bersyukur sekali Bapak Ibu. Saya ambil sisi itu sebagai salah satu topik doa yang muncul dari semua jemaat. Tuhan, kiranya tahun 2026 menjadi tahun berkat atau tahun rezeki. Begitu membaca itu, saya langsung berdoa, Tuhan, ini banyak sekali yang dirindukan oleh setiap jemaat. Tapi kalau tadi kita perhatikan yang disampaikan oleh Amang Sekretaris dan Amang Bendahara, luar biasa GKPI CK Depok. Laporan akhir tahun itu ditutup dengan angka 80%. Partisipasi aktif jemaat kita itu setia mempersembahkan bakti bulanannya. Dan ini tidak bisa kita samakan dengan banyak gereja. Jadi dari sisi laporan kita melihat bahwa ternyata jemaat kita itu bersyukur dapat melakukan kewajiban untuk mempersembahkan bakti bulanan. Namun di dalam doa pohon harapan itu ada juga yang berdoa, Tuhan, tahun 2026 kiranya menjadi tahun berkat dan rezeki. Bagaimana kita melihat hubungan ini Bapak Ibu? Apakah Tuhan itu berhubungan dengan berkat? Apakah Tuhan itu berhubungan dengan persekutuan? Apakah Tuhan itu berhubungan dengan pelayanan? Pasti. Tuhan itu memanggil semua orang karena Tuhan punya maksud dan tujuan. Supaya kita mengerti dan kita tidak dibuat seperti kehilangan damai sejahtera di dunia ini dengan berbagai ketakutan, kecemasan, kekhawatiran masa depan. Bagaimana kita menjalani tahun 2026? Ini yang kemudian Rasul Paulus mau sampaikan sama orang-orang Kristen di Tesalonika dan di seluruh dunia. Dalam slide berikutnya, ternyata Bapak Ibu bukan hanya kita mengalami hal yang sama. Semua umat Tuhan juga
Sejak tahun 51 atau tahun 52 ketika Paulus menuliskan surat ini, dia tahu dan dia lihat bagaimana kondisi jemaat yang ada di Tesalonika. Apa persoalannya? Mereka juga bergumul. Mereka juga punya persoalan. Apa persoalannya? Mereka mengalami penindasan. Apa penindasannya? Apa situasi yang menekan mereka? Yaitu kekuasaan dari Romawi. Tekanan dari sebangsa mereka, orang Yahudi. Jadi jangan kita kira penindasan atau penderitaan itu sesuatu hal yang bisa akan hilang dari dunia ini. Tidak. Penderitaan, penindasan itu akan tetap ada di tengah dunia ini, karena itulah buah dari dosa. Jadi Bapak Ibu, kalau kita sampai pada tahun 2025 ini, kita masih mengalami seperti yang dialami oleh orang-orang Tesalonika, jangan heran, karena mereka pun sudah lebih dahulu mengalaminya di tahun 51, 52. Sampai Paulus harus tuliskan langsung pakai tangannya. Dia tuliskan itu kenapa? Karena supaya cepat sampai. Dan inilah yang menjadi pesan bagi kita. Kenapa? Karena ternyata ada orang-orang atau ada jemaat di Tesalonika ini menjadi malas. Malas bekerja, malas persekutuan. Kenapa jadi malas persekutuan? Karena dia tahu hari Tuhan akan datang. Kalau Tuhan mau datang, ngapain kita harus bekerja? Kalau Tuhan mau datang, ngapain kita harus capek-capek lagi ibadah? Jadi tadi, kalau Amang Sekretaris bilang 60% itu jemaat ada yang datang rindu beribadah, dan 40% itu terlambat atau ada berapa orang yang tidak terdeteksi kemana dia dalam setiap minggu. Jangan heran, tahun 51 itu sudah terjadi. Banyak orang yang malas persekutuan, banyak orang yang malas untuk bekerja. Kenapa? Karena dia berpikir, sudahlah kita akan mati, Tuhan akan datang. Nah ini yang keliru Bapak Ibu. Ini yang harus diluruskan oleh Paulus. Supaya orang-orang Kristen di Tesalonika itu tidak salah memaknai hidup itu artinya apa. Dalam slide berikutnya kita diajarkan. Inilah yang Paulus kehendaki. Supaya apa? Supaya orang-orang Kristen pada waktu itu jangan terlena. Kenapa terlena? Karena dunia pada waktu itu menindas. Sehingga mereka kehilangan damai sejahtera. Mereka kehilangan visi Tuhan dan malas mengerjakan misi Tuhan. Ini bahayanya. Orang yang terlena dengan dunia ini, dia akan kehilangan visi Tuhan. Dia nggak mampu menangkap visi Tuhan. Karena Tuhan itu menyampaikan firman-Nya untuk sebuah harapan yang kekal. Itu disebut visi. Dan visi itu harus dikerjakan oleh umatnya, orang percaya, itu yang disebut dengan misi Allah dalam hidup kita. Apa itu misi Allah? Itulah panggilan gereja. Yang 3 tadi sudah dipaparkan itu. Bapak Ibu, disinilah Rasul Paulus mau memberikan satu penekanan penting bagi orang-orang Tesalonika. Apa itu? Di tengah situasi penindasan yang engkau alami, di tengah situasi engkau mengerti tentang hari Tuhan itu akan datang, apa kata Paulus? Paulus ingatkan mereka, tidak dengan ragu-ragu. Paulus berkata, inilah hal yang membuat banyak orang tidak punya gairah beribadah memasuki tahun baru. Kenapa orang gak bergairah memasuki tahun baru? Karena dia kehilangan damai sejahtera, kehilangan sukacita. Karena itu Paulus bilang, hei jangan sampai dunia ini membuat sukacitamu hilang. Jangan sampai dunia ini membuat damai sejahtera dari Allah itu diambil daripadamu. Maka Paulus bilang, satu penekanan penting, bersukacitalah senantiasa. Wow,
Bapak Ibu, inilah pesan pertama dari Rasul Paulus. Bersukacita. Yang kedua, tetaplah berdoa. Dan yang ketiga, ucapkanlah syukur dalam segala hal. Mengapa ini penting? Karena 3 pesan ini menjadi satu hal yang begitu besar pengaruhnya dalam kehidupan umat Tuhan. Bapak Ibu, kalau orang tidak lagi bersukacita, tidak damai sejahtera, dia mau nggak ngapa-ngapain? Tidak mau. Kalau anak kita di rumah tidak mendapatkan keinginan, tidak mendapatkan yang dia mau, misalnya dia mau minta roti atau minta mainan, kemudian kalau dia nggak terima, dia akan ngambek. Kalau kita ajak, ayo kak, dia nggak mau. Kenapa? Dia kehilangan damai sejahtera. Dia kehilangan yang mau dia inginkan. Maka di dalam kehidupan kita sehari-hari, ada banyak juga orang-orang ketika harapannya pupus di tahun 2025, ada banyak orang yang tidak mau lagi melangkah kepada Tuhan. Itu efeknya besar. Makanya Paulus bilang supaya engkau tidak menjadi berhenti dan malas, gak mau bekerja, gak mau persekutuan. Bersukacitalah, kata Paulus. Kenapa harus bersukacita? Karena dalam perjalanan ini kadang kita menghadapi up and down. Ada saatnya kita akan baik, ada saatnya kita akan buruk. Itulah situasi yang kita hadapi. Tapi ingat Bapak Ibu, kita diingatkan tentang bagaimana perjalanan tahun 2025 ini. 1 tahun 365 hari, sekarang kita ditanya, kenapa kita semua jemaat Tuhan ini bisa berkumpul di hari yang ke-365 ini? Kekuatan siapa yang menyertai kita di hari ke-365 ini, di hari yang terakhir ini? Itulah kenapa epistel tadi mau memberikan pesan. Hei, kata Samuel, kalau kita masih mampu berperang, kalau kita masih mampu bertahan mengalahkan bangsa Filistin, ingat, itu karena sampai di sini Tuhan beserta kita. Sampai di sini Tuhan masih menyertai kita. Apa yang dilakukan oleh Samuel? Dia ambil batu. Dia ambil batu, dia taruh batu itu. Untuk apa dia taruh batu itu? Supaya dilihat. Karena manusia sering sekali lupa kebaikan Tuhan, maka supaya jangan lupa ikon dibayan sada tanda asa diingot. Luar biasa bukan Bapak Ibu? Samuel ambil batu supaya ditaruh di situ batu sebagai mesbah. Lihat, Ebenezer. Apa artinya? Sampai di sini Tuhan menolong. Di mana Ebenezer GKPI Depok tahun 2025? Ini batu. Di altar ini ada batu penjuru. Makanya ada warna putih di bawah. Di lantai altar ini. Untuk apa? Sampai di sini Tuhan menolong. Jadi ketika kita melangkah ke gereja, kita melihat batu hidup itu siapa? Bangunan ini dan kita. Maka ketika kita ada di gereja ini kita bilang, Ebenezer. Kenapa? Sampai di sini Tuhan menolong. Jadi bayangkan Bapak Ibu, di hari ke-365, kita sebenarnya sudah meletakkan batu di dalam gereja ini. Sampai di sini Tuhan menolong kita. Maka inilah bukti yang sudah kita lihat. Jadi jangan lagi seperti orang Tesalonika yang masih kekurangan bukti untuk melihat kasih karunia Tuhan. Sekarang kita sudah tahu, sudah lihat 365 hari bukti karunia Tuhan. Maka Tuhan menyertai kita, Tuhan menolong kita, dan Tuhan yang bersama dengan kita memasuki tahun yang baru. Bagi manusia ada tahun baru, bagi Tuhan tidak ada tahun baru. Kenapa? Karena Tuhan itu kekal, tidak ada tahun-tahun dalam Tuhan. Dia Alfa, Omega. Artinya apa? Dia awal, dia akhir, dia kekal. Tidak ada tahun-tahun bagi Tuhan. Tahun-tahun itu hanya bagi manusia. Kenapa? Itu mau mengingatkan manusia, kita ini akan binasa.
kita ini akan habis. Jadi supaya jangan sampai kita habis, kita binasa, Tuhan bilang, hei, cepat-cepat datang kepadaku. Cepat-cepat terima kasih karuniaku. Kenapa? Kalau kita terima kasih karunia Tuhan, kita yang binasa ini akan diselamatkan untuk masuk dalam kehidupan yang kekal. Itulah kasih karunia. Siapa mau menerima kasih karunia? Bersyukurlah, berdoalah, dan hiduplah dalam firman Tuhan, karena firman Tuhan itu kekal menyertai kita. Mari songsong tahun baru 2026 dalam doa. Mari songsong tahun baru 2026 dengan mengucap syukur. Mari songsong tahun baru 2026 dengan iman, Tuhan, kasih karuniamu menyertai hidupku, keluargaku sampai saat ini. Maka ketika aku melangkah bersamamu. Amin.